Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantoor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota, kepala OPD, instansi di jajaran pemerintah provinsi atau yang mewakili, rekan-rekan media dan Bapak Ibu semua yang hadir, yang berbahagia dan salam sehat untuk kita semua. Setelah kita ikuti bersama rilis secara nasional, sekarang kita akan menginjak untuk rilis lingkup Jawa Timur, di mana pada hari ini tanggal 15 Juni 2021 ada 3 yang nanti akan disampaikan, 3 besar, yaitu terkait dengan perkembangan ekspor-impor, yang di dalamnya nanti tentunya adalah neraca perdagangan, kemudian kemiskinan, dan yang berikutnya adalah ketimpangan, yaitu Gini rasio. Selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan ekspor dan impor pada bulan Juni 2021, ya, di mana ekspor Jawa Timur pada Juni 2021 ini tercatat 2,06 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 22,46% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Mei 2021, yang sebesar 1,68 miliar US dollar. Kenaikan ini tentunya karena naiknya ekspor sektor migas maupun juga non-migas secara simultan. Peningkatan kinerja ekspor pada Juni 2021 ini merupakan fenomena musiman, ya, di mana kinerja ekspor pada bulan setelah liburan Hari Raya Idul Fitri, ya, ini memang biasanya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita lihat dari sisi ekspor non-migas pada Juni 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 21, ya, sekitar 21,44% dari 1,55 miliar US dolar pada bulan Mei 2021 menjadi 1,88 miliar US dollar. Demikian juga dengan ekspor migas ini mengalami kenaikan sebesar 34,70% dari 0,13 miliar US dollar menjadi 0,17 miliar US dollar. Secara year on year, kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, di mana nilai total ekspor ini juga mengalami kenaikan sebesar 48,02% dari 1,39 miliar US dollar menjadi 2,06 miliar US dollar. Kenaikan ini juga karena adanya kenaikan ekspor migas maupun non-migas, ya, di mana ekspor migas ini naik cukup besar, ya, 340,75%, ya, tetapi secara absolut juga sebetulnya tidak begitu besar. Tapi kalau kita
lihat secara persentase memang besar ya, 340,75%. Sementara itu untuk ekspor non-migas ini mengalami kenaikan sebesar 39,51%. Kemudian kita lihat perkembangan selama 3 tahun terakhir di slide selanjutnya, di mana pada kinerja 2019, di mana pandemi ini belum ada ya, atau belum terjadi. Ini memang selama 2019 ini tampak landai, dan kalau kita lihat di 2020 ini memang pergerakannya berfluktuatif, dan kalau kita lihat di menginjak 2021 kinerja ekspor ini kembali mulai bangkit ya bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini terlihat dari nilai total ekspor pada Juni 2021 ini yang tercatat 2,06 miliar US dollar ini telah melampaui capaian pada bulan Juni 2020 maupun 2019. Bahkan nilai total ekspor pada Juni 2021 ini merupakan capaian yang tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dari non-migas, ya. Polanya juga hampir mirip-mirip, hampir sama. Kali ini juga karena memang di Jawa Timur ekspor ini dominannya adalah ekspor non-migas. Kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, memang nilai ekspor non-migas pada Juni 2021 ini tercatat 1,88 miliar US dollar. Ini juga melampaui bulan yang sama tahun 2020 dan 2019. Selanjutnya kita lihat menurut sektornya, di mana pada bulan Juni ya 2021 nilai ekspor untuk sektor industri pengolahan ini masih terbesar, yaitu mencapai 1,74 miliar US dollar atau 84,80%. Selanjutnya disusul oleh sektor migas yang tercatat 173,17 juta US dollar atau 8,42%. Selanjutnya sektor pertanian sebesar 135,21 juta US dollar atau 6,57%. Serta untuk sektor pertambangan dan lainnya masing-masing sebesar 4,49 juta US dollar atau sekitar 0,22%. Secara mantuman ini sangat menggembirakan ya bahwa semua sektor tumbuh positif. Ekspor sektor migas ini mengalami kenaikan sebesar 34,70%, pertanian naik 35,20%, sektor industri pengolahan naik 20,42%, dan sektor pertambangan dan lainnya naik 59,27%. Secara year-on-year-nya ini juga terlihat pertumbuhan yang positif ya di semua sektor kecuali di sektor pertambangan dan lainnya. Untuk sektor migas mengalami kenaikan terbesar mencapai 340,75%, disusul oleh industri pengolahan naik 41,67%, sektor pertanian naik 18,30%. Adapun untuk sektor pertambangan dan lainnya ini mengalami penurunan sebesar 9,06%. Selanjutnya di slide berikut ya, secara rinci kita bisa lihat secara nominal di mana peningkatan terbesar nilai ekspor non-migas golongan barang untuk AS 2 digit pada bulan Juni 2021 ini terjadi pada golongan lemak minyak hewan atau nabati yang kita kategorikan dengan AS 15 yang mengalami
kenaikan sebesar 56,60 juta US dollar. Berikutnya untuk golongan daging ikan olahan atau HS16 naik sebesar 31,06 juta US dollar. Golongan kayu, barang dari kayu HS44 naik sebesar 26,56 juta US dollar. Golongan besi dan baja HS72 ini naik sebesar 20,70 juta US dollar, dan golongan perabot penerangan rumah HS94 ini naik 20,60 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai ekspor non-migas ini terbesar pada bulan Juni 2021 ini terjadi pada HS89, yaitu golongan kapal laut ini mengalami penurunan sebesar 3,81 juta US dollar. Selanjutnya HS71 golongan perhiasan permata turun sebesar 3,57 juta US dollar. Golongan hulu gas atau HS67 ini turun sebesar 3,15 juta US dollar. Golongan tembaga HS74 ini turun 0,94 juta US dollar, serta golongan kertas atau karbon untuk HS48 ini turun 0,67 juta US dollar. Kemudian selanjutnya di slide berikut, di mana menurut HS 2 digit ada 10 golongan utama untuk ekspor non-migas pada Juni 2021 yang memberikan sumbangan sebesar 1,16 miliar US dollar atau sekitar 61,66% dari total ekspor non-migas. Kalau kita lihat dari golongan lemak dan minyak hewan atau nabati, ini merupakan komoditas penyumbang ekspor non-migas terbesar pada Juni 2021 dengan nilai 185,90 juta US dollar. Selanjutnya berturut-turut yaitu golongan tembaga sebesar 179,12 juta US dollar, golongan kayu, barang dari kayu sebesar 154,38 juta US dollar. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide tersebut. Kemudian perubahan nilai ekspor non-migas pada Juni 2021 ya terhadap Mei, itu kita lihat secara mantumannya untuk 10 golongan barang utama HS 2 digit, terlihat bahwa ada 7 golongan yang mengalami kenaikan, sedangkan sisanya 3 golongan lainnya mengalami penurunan. Golongan komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada golongan daging dan ikan olahan dengan kenaikan sebesar 58,29%, disusul oleh golongan lemak dan minyak hewan nabati dengan kenaikan sebesar 43,77%, dan golongan besi dan baja dengan kenaikan sebesar 33,35%. Sementara penurunan terbesar terjadi pada golongan perhiasan permata dengan penurunan sebesar 2,32%. Kalau kita lihat berdasarkan volume untuk 10 golongan barang utama HS 2 digit, hampir semua golongan ini mengalami peningkatan, kecuali untuk golongan bahan kimia organik yang bulan ini mengalami penurunan. Golongan komoditas yang mengalami kenaikan volume tertinggi terjadi pada golongan daging dan ikan olahan dengan kenaikan sebesar 52,71% dari 7,53 ribu ton menjadi 11,50 ribu ton. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat menurut negara tujuan, di mana peningkatan nilai ekspor non-migas pada Juni 2021 secara nominal ini tertinggi ditujukan ke Amerika Serikat dengan kenaikan sebesar 67,49 juta
US dollar. Berikutnya ke Jepang yang naik sebesar 57,82 juta US dollar, ke Tiongkok naik 56,45 juta US dollar, ke Taiwan naik sebesar 19,54 juta US dollar, dan ke Thailand naik sebesar 18 juta US dollar. Di sisi lain, sebaliknya, penurunan nilai ekspor non-migas ini terbesar ya secara berturut-turut adalah ekspor ke Swiss, ya, ini turun sebesar 32,99 juta US dollar, ke Kenya turun sebesar 7,81 juta US dollar, ke Qatar turun sebesar 6,82 juta US dollar, ke Djibouti ini turun 3,79 juta US dollar, serta ke Pakistan ini juga turun sebesar 2,16 juta US dollar. Kemudian kita lihat secara kumulatif, ya, pangsa ekspor non-migas dari Januari sampai dengan Juni 2021, total ekspor non-migas Jawa Timur pada periode tersebut ini tercatat 9,93 miliar US dollar, utamanya ditujukan ke Amerika Serikat sebesar 1,58 miliar US dollar atau 15,94% dari total ekspor non-migas. Selanjutnya disusul ke Jepang sebesar 1,54 miliar US dollar atau 15,56%. Ke Tiongkok sebesar 1,31 miliar US dollar atau 13,15%, dan seterusnya ke Malaysia, India, Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Belanda, dan Australia. Kalau kita lihat menurut kawasan, untuk tujuan ekspor selama Januari sampai dengan Juni 2021, ini adalah ke kawasan ASEAN, ini masih menjadi tujuan utama, ini mencapai 18,60% dari total ekspor non-migas dengan nilai 1,85 miliar US dollar. Kawasan tujuan ekspor non-migas lainnya adalah Uni Eropa tercatat 8,71% atau sekitar sebesar 0,86 miliar US dollar. Itu yang berkaitan dengan ekspor, perkembangan ekspor. Selanjutnya kita melihat perkembangan impor, di mana nilai impor Provinsi Jawa Timur pada Juni 2021 ini mencapai 2,27 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 9,44% bila dibandingkan dengan Mei 2021 yang sebesar 2,08 miliar US dollar. Kenaikan nilai impor pada bulan Juni ini disumbangkan oleh kenaikan nilai impor non-migas yang lebih dominan. Meskipun impor migas mengalami penurunan, nilai impor non-migas pada Juni 2021 ini tercatat 1,89 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 25,60% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,51 miliar US dollar. Sedangkan impor migas ini tercatat sebesar 0,38 miliar US dollar atau turun sebesar 33,39% bila dibandingkan dengan bulan Mei 2021 yang mencapai 0,57 miliar US dollar. Kita lihat secara year-on-year-nya yang dibandingkan dengan bulan yang sama, Juni dibanding tahun lalu, 2020, di mana nilai impor Juni 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 48,63% dari 1,53 miliar US dollar menjadi 2,27 miliar US dollar. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan nilai impor, baik sektor migas maupun non-migas yang cukup signifikan. Impor migas ini naik
sebesar 182,68%, sementara impor untuk non migas ini juga mengalami kenaikan ya, sebesar 35,75%. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya terkait dengan perkembangan nilai impor selama 3 tahun terakhir. Ini nampak fluktuatif ya, ini juga kita bisa lihat di kondisi 2019, kondisi di 2020, dan ini terlihat pada tahun 2021 ini perkembangan impor juga sudah mulai meningkat, ya, di mana pada bulan ini nilai total impor yang mencapai 2,27 miliar US dollar terlihat lebih baik bila dibandingkan dengan bulan yang sama, Juni ya, tahun 2020 dan 2019. Demikian pula dengan impor non migas pada Juni 2021 juga yang mencapai 1,89 miliar US dollar, merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2020 dan 2021. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat menurut golongan penggunaan barang, ya, di mana pada bulan Juni 2021 Jadi kalau kita lihat menurut golongan penggunaan barang selama bulan Juni 2021, ya, di mana impor Jawa Timur ini masih didominasi oleh bahan baku atau penolong, yaitu sebesar 1,79 miliar US dollar atau kontribusinya sebesar 78,55% terhadap total impor, disusul barang konsumsi yang sebesar 345,42 juta US dollar atau sekitar 15,20%, dan barang modal sebesar 142,14 juta US dollar atau 6,25%. Jadi secara mantuman kita lihat perubahan impor Juni 2021 terhadap Mei 2021, di mana golongan barang konsumsi ini mengalami penurunan sebesar 22,41%, sementara untuk dua golongan penggunaan barang impor lainnya ini mengalami kenaikan, seperti golongan bahan baku atau penolong ini mengalami kenaikan sebesar 18,04%, dan golongan barang modal ini juga mengalami kenaikan sebesar 19,30%. Selanjutnya kita lihat secara year-on-year-nya, yang terjadi kenaikan pada golongan bahan baku ini 76,22%, sementara untuk golongan yang lain ini justru mengalami penurunan ya. Untuk konsumsi, golongan barang konsumsi ini turun sebesar 0,66%, dan golongan barang modal ini turun sebesar 15,59%. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya, di mana peningkatan nilai impor komoditas non migas untuk golongan KS 2 digit pada Juni 2021 yang tertinggi secara nominal ini terjadi pada golongan C dan baja untuk KS 72 dengan peningkatan sebesar 100,39 juta US dollar, disusul oleh golongan gandum-ganduman KS 10 naik 60,23 juta US dollar, golongan perhiasan permata KS 71 ini naik
57,11 juta US dollar. Golongan pupuk untuk HS 31 naik 49,94 juta US dollar, dan golongan plastik dan barang dari plastik HS 39 ini naik 32,76 juta US dollar. Sementara untuk penurunan nilai impor ini terbesar terjadi pada golongan gula dan kembang gula untuk KS 17 ya. Ini yang turun sebesar 30,43 juta US dollar. Golongan buah-buahan KS 08 turun sebesar 25,91 juta US dollar. Golongan sayur HS 07 sebesar 23,69 juta US dollar. Golongan bahan kimia organik HS 29 turun sebesar 4,94 juta US dollar, serta golongan ikan dan udang untuk HS 03 turun sebesar 3,96 juta US dollar. Kemudian di slide selanjutnya, menurut golongan barang HS 2 digit ya, di mana untuk 10 golongan barang utama impor non migas pada Juni 2021 ini menyumbang sebesar 1,14 miliar US dollar atau sekitar 60,33% dari total impor non migas. Kemudian komoditas utama penyumbang impor non migas pada bulan Juni 2021 ini besi dan baja sebesar 206,44 juta US dollar. Disusul berikutnya mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 145,71 juta US dollar, ampas atau sisa industri makanan sebesar 133,73 juta US dollar. Ini dan selanjutnya bisa dilihat untuk golongan barang yang lainnya. Kemudian berdasarkan nilainya dari 10 golongan barang utama, hanya satu golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor pada bulan Juni 2021, yaitu golongan buah-buahan yang turun 30,04% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei 2021. Sementara untuk 9 golongan barang lainnya ini mengalami peningkatan, di mana peningkatan terbesar terjadi pada golongan perhiasan permata dengan kenaikan 134,71%, disusul pupuk dengan kenaikan 115,35%. Ini hal yang sama juga terjadi pada volume yang dilihat dari berdasarkan volume. Dari 10 golongan barang utama HS 2 digit, volume impor untuk golongan buah-buahan ini turun 29,48%, sedangkan untuk 9 barang lainnya ini mengalami peningkatan, di mana peningkatan volume yang paling tinggi terjadi pada golongan pupuk yang sebesar 115,76%. Selanjutnya kita lihat berdasarkan negara asal impor ya. Kalau kita lihat di slide di mana negara asal impor, untuk peningkatan nilai impor non migas secara nominal pada Juni 2021 ini tertinggi berasal dari Uni Emirat Arab dengan kenaikan 56,93 juta US dollar. Selanjutnya dari Hong Kong ya, naik 52,55 juta US dollar. Australia naik 49,90 juta US dollar. Federasi Rusia naik sebesar 32,04 juta US dollar, dan dari Malaysia ini naik sebesar 31,87 juta US dollar. Sebaliknya penurunan untuk nilai impor non migas ini terbesar secara berturut-turut. Ini dari Italia misalnya diturun sebesar 16,10 juta US dollar, dari Brasil turun sebesar 10,24 juta US dollar, dari Kazakhstan ini juga turun sebesar
9,01 juta US dollar. Dari Ukraina ini juga turun sebesar 7,67 juta US dollar, serta dari Thailand ini turun sebesar 5,74 juta US dollar. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, di mana kita bisa melihat impor non-migas secara kumulatif ya, dari Januari sampai dengan Juni 2021, di mana impor non-migas Jawa Timur pada periode tersebut ini mencapai 10,03 miliar US dollar dan tampak masih didominasi dari Tiongkok dengan nilai 2,82 miliar US dollar atau sekitar 28,15% dari total impor non-migas pada bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Disusul dari Amerika Serikat 0,78 miliar US dollar atau 7,80%, dari Australia 0,47 miliar US dollar atau 4,71%, dan seterusnya dari India, Hong Kong, Thailand, Argentina, Singapura, Jepang, dan Brasil. Berdasarkan kawasan untuk impor non-migas ya, dari ASEAN ini selama kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2021 tercatat 13,38% dari total impor non-migas ya, dengan total transaksinya sebesar 1,34 miliar US dollar, sedangkan dari kawasan Uni Eropa ini mencapai 0,68 miliar US dollar atau sekitar 6,83%. Itu yang berkaitan dengan impor. Selanjutnya kita lihat dari sisi neraca perdagangan barang, ya, di mana perkembangan neraca perdagangan selama 3 tahun terakhir ini bisa dilihat di diagram tersebut, ya, di mana neraca perdagangan barang Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini terlihat nampak fluktuatif, ya, dengan defisit yang sangat dalam ya, pada bulan April 2019 dengan total ekspor sebesar 2,06 miliar US dollar dan total impornya sebesar 2,27 miliar US dollar. Maka neraca perdagangan barang untuk Jawa Timur pada Juni 2021 ini masih mengalami defisit ya, sebesar 0,22 miliar US dollar. Bila dilihat dengan bulan sebelumnya, defisit Juni 2021 ini tampak lebih dalam dibandingkan dengan Juni 2020 maupun 2019. Jika dilihat menurut sektor, neraca perdagangan baik sektor migas maupun non-migas pada Juni 2021 tercatat mengalami defisit. Sektor migas defisitnya 205,77 juta US dollar, sedangkan sektor non-migas ini defisit sebesar 9,52 juta US dollar. Kemudian kita lihat selanjutnya di slide berikutnya, di mana kita melihat kumulatifnya Januari sampai dengan Juni 2021, di mana total ekspor Jawa Timur selama 2021 ini tercatat 10,92 miliar US dollar dan total impornya sebesar 12,73 miliar US dollar. Maka neraca perdagangan barang dari periode Januari sampai dengan Juni 2021 ini mengalami defisit sebesar 1,81 miliar US dollar. Kondisi tersebut memang hampir sama bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Pada diagram memang terlihat neraca perdagangan Januari sampai dengan Juni 2021 ini mengalami defisit sebesar 0,39 miliar US dollar
sedangkan neraca perdagangannya untuk Januari sampai dengan Juni 2019 mengalami defisit lebih dalam sebesar 1,48 miliar US dollar. Jika dirinci menurut sektor, neraca perdagangan kumulatif Januari sampai dengan Juni 2021, sektor migas maupun non-migas ini juga mengalami defisit. Neraca perdagangan Januari sampai dengan Juni 2021, untuk sektor migas ini tercatat defisit sebesar 1,70 miliar US dollar, sedangkan sektor non-migas ini defisit 0,10 miliar US dollar. Itu yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan impor, termasuk di dalamnya adalah neraca perdagangan. Selanjutnya kita menginjak untuk profil kemiskinan. Ya. Kita lihat secara metodologi tadi juga sudah dijelaskan oleh Kepala BPS Republik Indonesia, ya, di mana metodologi kemiskinan ini sudah dipakai sejak 1998. Ini untuk menjaga konsistensi, ya, dan bisa dibandingkan antar waktu, ya, dari waktu ke waktu bisa kita bandingkan. Nah, kalau terkait dengan ukuran kemiskinan, ini sesuai dengan konsep yang ada, di mana konsepnya adalah basic need approach, ya, di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun yang bukan makanan. Ini kita nanti akan bisa melihat yang masuk sebagai kategori miskin tentunya adalah yang di bawah garis kemiskinan. Pada garis kemiskinan ini nanti dibentuk dari garis kemiskinan makanan, ya, dan garis kemiskinan yang bukan makanan. Kemudian kita lihat di selanjutnya, ya, di mana perkembangan kemiskinan pada Maret 2021, ya, ini kita di Jawa Timur ini mengalami penurunan sebesar 0,52% poin dibandingkan dengan September 2020, ya, di mana jumlah penduduk miskin ini juga berkurang 13,2 ribu orang kalau kita bandingkan dengan September 2020, ya, di mana pada Maret ini juga mengalami peningkatan, kemudian di September juga mengalami peningkatan, tetapi di Maret sedikit mengalami penurunan, ya, dibandingkan dengan periode Maret 2020 maupun juga dibandingkan periode September 2020, ya. Tetapi lebih tinggi dibanding periode Maret 2020. Kita lihat untuk bagaimana perubahan angka kemiskinan yang di slide selanjutnya antara kota dengan desa. Ini nampak disparitas, ya, antara kemiskinan perkotaan dan kemiskinan pedesaan. Ini masih cukup tinggi, akan tetapi pada periode September 2020, ya, ke Maret 2021 disparitasnya semakin menyempit karena ini terjadi kenaikan perkotaan 0,12 persen poin dan penurunan di pedesaan 0,73 persen poin, ya. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi ini supaya bisa dilihat di mana terkait dengan perbandingan antara September 2020 sampai dengan Maret 2021. Ya. Kalau kita lihat dari sisi COVID ini juga masih, ya, di mana tambahan yang kasus terkonfirmasi positif selama bulan Maret 2021 ini masih sebanyak 10.099 kasus, sedikit lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kondisi September
2020, di mana kondisinya tercatat 10.012 kasus. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat ya, untuk beberapa yang bisa kita lihat dari indikator-indikator yang lain, di mana kalau kita lihat dari sisi mobilitas ya, itu pada Maret 2020, kemudian September 2020, termasuk juga Maret 2021, ini bisa kita lihat ya bahwa dari sisi mobilitas memang masih berkurang ya mobilitasnya, terutama yang di tempat kerja ini juga masih kurang bila dibandingkan dengan katakanlah pada bulan September maupun juga pada bulan Maret ya 2020. Jadi kita bisa melihat bahwa memang masyarakat sudah mulai tidak dominan berada di kediamannya ya, tempat tinggal, tapi aktivitas di tempat kerja ini memang masih cukup rendah karena masih ada home ya, apalagi juga sekolah juga masih belum beraktivitas. Kemudian selanjutnya di slide berikutnya ya, bahwa pada periode Maret 2021 di mana inflasi ini secara umum memang masih cukup rendah ya, sekitar 1,36%. Kemudian ada beberapa harga komoditas yang bisa kita lihat mengalami penurunan ya, kemudian juga ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Kemudian untuk komoditas beras ini mengalami penurunan ya sebesar 0,25%. Kemudian gula pasir turun 1,40%. Sementara di sisi lain untuk ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan seperti cabai rawit, ya, cabai merah, bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, ya, kemudian ada ayam ras ini juga mengalami kenaikan. Kemudian indeks upah buruh ini mengalami kenaikan ya sebesar 1,44% ya, dari 109,60 pada September 2020 menjadi 111,18 pada Maret 2021. Kemudian yang kita lihat di nilai tukar petani ini juga sedikit mengalami penurunan. Ini juga sangat dipengaruhi karena subsektor tanaman pangan, khususnya di padi ya, di mana pada Maret 2021 ini terjadi puncak panen, di mana harga gabah pada saat itu juga mengalami penurunan, sehingga nilai tukar petani terutama di tanaman pangan ini mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya kita lihat di slide berikutnya, di mana pada pertumbuhan ekonomi, ya khususnya di pertumbuhan ekonomi, di slide selanjutnya, di mana pertumbuhan ekonomi ini bisa kita lihat bahwa untuk Jawa Timur memang masih mengalami kontraksi ya, yaitu 0,44% pada triwulan 1 2021. Ini lebih baik ya kalau kita bandingkan juga dengan secara nasional ya, yang masih terkontraksi 0,74, di mana kalau kita lihat dari sumber-sumber pertumbuhan untuk triwulan 1 2021 ini ada di misalnya lapangan usaha untuk informasi komunikasi, kemudian juga pertanian ya, yang pada bulan Maret
2021 memang puncak panennya, kemudian perdagangan besar dan eceran ini sedikit mengalami kenaikan. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, mungkin sektor-sektor yang lain ini justru mengalami penurunan ya, seperti misalnya terkait dengan transportasi ini juga mengalami penurunan, kemudian konstruksi, termasuk juga industri. Itu yang berkaitan dengan ekonominya. Kemudian kita lihat lagi di slide selanjutnya, di mana kita bisa lihat di slide selanjutnya untuk terkait dengan rata-rata pengeluaran per kapita ya untuk penduduk yang berada di 40% ke bawah. Ini kita bisa lihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya untuk yang 40% lapisan terbawah selama periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 ini turun ya 0,87%. Ini lebih rendah bila dibandingkan dengan memang yang garis kemiskinan ya. Secara distribusi memang turun ya. Tetapi untuk yang 40% menengah, kemudian 20% ke atas ini justru menaik ya. Walaupun kenaikannya memang di semua rata-rata pengeluaran ya seluruh desir ini mengalami peningkatan. Jadi kalau untuk 40% ke bawah ini memang kenaikannya tidak setinggi yang ada di menengah ke atas. Kemudian kita lihat di berikutnya ya. Jadi di slide sebelumnya sebetulnya, di slide selanjutnya sebelumnya, di mana kita selanjutnya lagi sebelumnya. Nah ini tadi saya sudah singgung ya, di mana pada Maret 2021 nampak jelas ya kalau kita bandingkan dengan September 2020, di mana pada Maret terjadi memang puncak panen. Ya. Ini bisa kita lihat bahwa di Maret ini panen, terutama panen padi, dan ini mempengaruhi kemiskinan ya yang ada di pedesaan. Ya. Karena pertanian ini kan di pedesaan lebih banyak, jadi ini yang mempengaruhi terjadinya penurunan kemiskinan yang ada di desa. Lihat selanjutnya kita di slide selanjutnya. Terus, nah itu, oke. Nah ini yang kita bisa lihat ya untuk berkaitan dengan komposisi sangat miskin dan miskin pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021, ya, di mana selama periode tersebut ini terjadi penurunan persentase penduduk yang berstatus sangat miskin, ya, sangat miskin ini turun dan hampir miskin. Ini penurunan penduduk yang berstatus sangat miskin maupun hampir miskin. Ya. Ini kalau kita lihat untuk sangat miskinnya ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang miskin. Jadi sangat miskinnya ini penurunannya lebih tinggi. Kemudian penurunan persentase penduduk yang berstatus sangat miskin dan hampir miskin untuk daerah perkotaan, ya, untuk daerah perkotaan maupun pedesaan. Sementara untuk kenaikan persentase penduduk miskin ini terjadi pada kedua wilayah tersebut ya, baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Kemudian kalau kita lihat bila di perkotaan, penurunan persentase penduduk yang status sangat miskin ini lebih rendah
daripada peningkatan persentase penduduk yang berstatus miskin ya. Ini sebaliknya terjadi pada wilayah pedesaan. Ini kalau sangat miskin ini kategori 0,8 dari garis kemiskinan ya. Sedangkan untuk hampir miskin ini antara 0,8 sampai dengan garis kemiskinan. Sedangkan hampir miskin ini antara garis kemiskinan sampai dengan 1,2 garis kemiskinan. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat komposisi garis kemiskinan, ya, di mana garis kemiskinan ini merupakan suatu ambang batas ya untuk mengelompokkan penduduk itu kategori miskin ataupun tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan garis kemiskinan, nampak bahwa selama September 2020 ini garis kemiskinannya mengalami kenaikan ya, sebesar 2,61%, yaitu dari 418.228 rupiah per kapita per bulan pada September 2020 menjadi 429.133 rupiah per kapita per bulan pada Maret 2021. Kalau kita lihat dari komposisi garis kemiskinan, di mana peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan. Itu hampir 3/4-nya atau lebih tepatnya sekitar 75,19% ya. Ini yang cukup besar, jadi memang makanan ini memberikan sumbangan yang paling besar terhadap garis kemiskinan. Selanjutnya di slide berikutnya komoditi-komoditi yang mempengaruhi kemiskinan ya, garis kemiskinan maksud saya, di mana baik itu daerah perkotaan maupun pedesaan ini sebetulnya hampir mirip-mirip ya, di mana komoditas beras ini yang memberikan sumbangan yang paling besar ya. Untuk daerah perkotaan 21,54%, sedangkan di pedesaan ini lebih besar 23,23%. Kemudian sumbangan terbesar kedua untuk terhadap garis kemiskinan ini yaitu untuk garis kemiskinan, misalnya untuk rokok kretek filter, ini 11,31% di perkotaan, untuk perkotaannya. Kemudian 10,98% untuk perdesaannya. Sedangkan komoditas yang lain seperti telur, ya, ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, gula pasir, tempe, tahu ini sama ya antara kota dengan desa, hanya ada sedikit susunannya yang berbeda. Kemudian untuk yang daerah kota ini, misalnya ada instan, ini ya, kemudian bawang merah. Kemudian di slide selanjutnya, kalau kita lihat garis kemiskinan, ya, garis kemiskinan kita 418.228 untuk September 2020 menjadi 429.133, ini adalah per kapita per bulan. Kalau kita lihat jumlah rata-rata, maksudnya rata-rata rumah tangga miskin yang ada di Jawa Timur, ini untuk September 2020 4,30, tetapi tatkala kita lihat di Maret 2021 menjadi 4,03 ya. Dari satu rumah tangga miskin ini secara rata-rata mempunyai 4,03 anggota rumah tangga.
Bisa saja ada yang 4 anggota rumah tangganya, ada juga ada yang lebih dari 5, ada juga yang di bawah 4, tapi secara rata-rata 4,03 anggota rumah tangganya. Nah, kalau kita pakai ukuran garis kemiskinan untuk rumah tangganya menjadi 1.729.406 rupiah rumah tangga per bulan ya. Itu yang terkait dengan garis kemiskinan. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat untuk indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, bahwa kalau kita bicara konteks kemiskinan, ini bukan hanya jumlah kemiskinannya berapa atau persentase kemiskinan atau P0-nya, akan tetapi kita juga harus melihat sampai sejauh mana indeks kedalaman kemiskinan, ya, di mana indeks kedalaman kemiskinan adalah merupakan jarak ya rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi kalau secara rata-ratanya makin mendekati garis kemiskinan, tentunya adalah makin bagus ya, indeks kedalamannya bagus. Kemudian ada namanya indeks keparahan kemiskinan, di mana ini juga menjadi salah satu alat ukur di mana untuk indeks keparahan kemiskinan bisa melihat ketimpangan pengeluaran ya di antara penduduk miskin. Kalau kita lihat dari angkanya, di mana indeks kedalaman kemiskinan ini turun ya dari 1,970 pada September 2020 menjadi 1,841 pada Maret 2021. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, ini juga turun 0,529 menjadi 0,429 pada periode yang sama. Jadi indeks kedalaman kemiskinan ya untuk Maret ini membaik, ya. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, baik itu P1 maupun P2 ini mengalami perbaikan ya. Oke, lanjut. Ini kalau kita lihat dari sisi angkanya, ya, di mana pada Maret 2020 ini untuk indeks kedalaman maupun indeks keparahan kemiskinan ini di Maret 2020 mengalami peningkatan, ya. Selanjutnya di September juga seperti itu, dan kembali ke 2021 Maretnya ini sedikit mengalami penurunan ya, baik itu di perkotaan ya, maupun juga di pedesaan. Kemudian selanjutnya kita lihat dari sisi ketimpangan ya. Kita lihat dari sisi di slide selanjutnya, bahwa salah satu alat ukur yang bisa kita lihat dari sisi ketimpangan ya, Gini rasio, ya, di mana ada beberapa alat ukur yang bisa kita lihat. Ya. Misalnya kita bisa menggunakan kurva Lorenz, kita juga bisa menggunakan Gini rasio, termasuk juga kita bisa melihat dengan kriteria daripada Bank Dunia, World Bank, ini bisa kita lihat ya. Sedangkan untuk Gini rasio ini nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Kalau 0 ini berarti tidak terjadi ketimpangan ya. Pemerataannya rata sempurna. Tetapi kalau angka Gini rasionya di atas 0, bahkan mencapai 1, ini terjadi ketimpangan yang luar biasa, ya, ketimpangan yang sempurna ya, kalau nilainya 1. Nah, kalau kita lihat dari histori ya, bahwa Gini rasio selama 2011 sampai dengan
2020 Gini rasio di Jawa Timur misalnya pada Maret 2011 ini tercatat 0,374, ini sampai menurun pada September 2011, kemudian selanjutnya ya, untuk Gini rasio yang tertinggi tercatat di Maret ya, 2015 besar 0,415, kemudian pada September ini sudah mulai turun ya. Sementara untuk 2017 ini meningkat kembali 0,415, memang terjadi fluktuasi. Kemudian pada September 2020 ini mengalami kecenderungan penurunan, dan pada Maret 2021 Gini rasio tercatat 0,74 ya. Jadi kalau kita lihat dari nilai Gini rasio pada Maret 2021 ini berada pada batas atas dari target Gini rasio nasional yang 2024 yang rentangnya adalah 0,370 sampai 0,374. Bila dibandingkan dengan kota dengan pedesaan, Gini rasio di daerah perkotaan ini 0,387 ya, atau meningkat dibandingkan dengan September 2020, dan untuk daerah pedesaan Gini rasionya tercatat 0,324. Angka ini juga naik bila dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat 0,318. Kemudian kita lihat dari sisi distribusi pengeluaran ya, di mana distribusi pengeluaran 40% terbawah ini tercatat 18,19%, artinya bahwa pengeluaran penduduk yang berada pada kategori ketimpangan yang rendah, jika dirinci menurut wilayah, pengeluaran penduduk baik di kota maupun di desa berada pada ketimpangan yang rendah. Untuk kota ini tercatat 17,49%, dan di pedesaan angkanya tercatat 20,35%. Kemudian di slide selanjutnya, pada September ini kita lihat ya, September sampai dengan Maret 2021, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, di mana untuk semua wilayah ini terjadi penurunan pengeluaran per kapita untuk kelompok bawah 40% ke bawah. Kemudian ada kenaikan pengeluaran per kapita untuk atas ini lebih cepat ya bila dibandingkan dengan kelompok yang menengah atau kelompok yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat di perkotaan itu sendiri, ini terjadi penurunan ya, pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok bawah dan kelompok menengah. Sedangkan untuk kelompok atas ini mengalami peningkatan ya, pengeluaran. Nah, ini kan juga bisa kita lihat di Gini rasio ini kan mengalami peningkatan. Jadi memang untuk yang atas, ya, terutama yang di menengah juga naik ya rata-rata pengeluarannya, tetapi di sisi lain secara proporsi untuk yang ke bawah ini terjadi penurunan. Kemudian di daerah pedesaan ini terjadi penurunan pengeluaran ya, per kapita di kelompok bawah dan kelompok atas ya. Sementara untuk menengah ini peningkatannya yang lebih cepat ya. Kalau kita lihat kondisi di Maret 2021 ya. Itu yang berkaitan dengan ketimpangan ya. Di antara kota memang dengan pedesaan ini masih disparitasnya masih ada, tetapi cenderung memang sudah menipis ya. Itu yang mungkin yang berkaitan dengan rilis pada siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami, dan mungkin nanti kalau ada yang masih kurang jelas, masih belum paham, dan mungkin juga ada yang masih pertanyakan, yang nanti akan kita buka di jalur seperti biasa ya, di grup WA, supaya kita bisa lebih intens lagi untuk data yang dirilis pada siang hari. Itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua.